sih awalnya aja dia kayak mempertanyakan gitu. Oh, we have to move gitu kan. Kita harus pindah kata dia gitu. Iya, soalnya biar mama sama papa lebih gampang di Jakarta. Biar papa nggak usah bolak-balik ke Bali Jakarta terus gitu. Terus itu aja sih dia. Tapi sisanya dia bener-bener kayak ngertiin banget gitu. Kayak aku juga ngasih tahu dia lewat YouTube, ini loh nanti kamu bakal sekolah di sini gitu. Nah ini library-nya, nah ini playground-nya gitu. Jadi dia juga excited kan. Jadi kayak, oh iya bagus ya sekolahnya, besar ya. Wah aku nggak sabar pengen lihat sekolahnya gitu. Jadi dia juga kebawa antusias juga sih. Jadi aku ajak yang seru-seru aja gitu. Jadi kayak, ya nanti El bisa balik lagi ke kamar El di Jakarta gitu. Dia sih termasuk cepet sih. Jadi dia kayak berteman tuh kayak gampang lah, jadi aku nggak khawatir di situ gitu. Cuma mungkin kan pastinya bakal beda crowdnya gitu kan. Kalau di Bali tuh lebih banyak asingnya, kalau di sini kan pastinya bakal lebih mix gitu. Jadi ya kita lihat aja sih. Tapi aku udah bilang sama El, pokoknya namanya berteman harus baik, harus say hi gitu-gitu segala macam gitu. Jadi dia udah ngerti juga sih, soalnya udah 9 tahun kan. Jadi udah bisa dilepas lah dikit-dikit gitu. Aku akan tahu porsi aku gitu kan. Sekarang nih anaknya nambah 1, jadi anaknya sekarang udah 2, suami juga kan perlu diperhatiin, diurusin gitu. Jadi pastinya kalau misalkan aku balik lagi ke dunia entertainment, aku udah janji sama diri aku sendiri, mudah-mudahan aku tidak mengganggu terlalu banyak jadwal ngurus anak, ngurus suami gitu. Karena buat aku itu yang paling penting. Karena di status aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, memang bekerja tuh kalau buat aku lebih ke passion gitu. Emang sih nyari duit juga, tapi lebih ke passion, seneng gitu. Jadi mudah-mudahan itu nggak harus ganggu schedule suami dan anak-anak gitu. Justru suamiku support banget, ngebebasin, terserah kamu gitu. Iya kan, namanya orang tuh kalau komen boleh komen apa aja gitu kan. Orang sebenarnya bebas berkomentar apa aja, cuma mungkin mereka tahu nggak, kenal apa enggak gitu kan juga belum tentu gitu. Jadi kalau aku paling ngejawabnya ya, namanya aku sebagai seorang istri, aku pengennya bisa support suami gitu kan. Kita kan dalam satu rumah tangga, bukannya sendiri lagi tapi berdua gitu. Jadi kalau kita bisa bersama-sama, buat aku kenapa enggak gitu. Tapi niat aku dan suami balik ke Jakarta tuh ya pertama karena suamiku bisnisnya di Jakarta, biar lebih memudahkan, nggak perlu bolak-balik Jakarta Bali. Terus karena papaku juga udah tua. Terus terakhir ya, kalau misalnya masih diberikan kesempatan berkarya lagi di dunia hiburan, ya pastinya seneng banget gitu. Cuma tetap balik lagi ke prioritas. Kalau saat ini sih sebenarnya kalau bisnis tuh aku agak-agak trauma ya. Jadi karena yang setahun lalu tuh ditipu itu tuh bener-bener bikin aku down dari segi mental, kesehatan tuh bener-bener keganggu banget gitu. Jadi susah percaya sama orang, jadi males kerja, males ngapa-ngapain karena mikirnya dari dulu kerja dari pagi sampai pagi lagi, nyari duit, nabung. Terus ketika pengen bisnis ternyata ditipu, dan itu rasanya nggak enak banget gitu. Jadi sampai ganggu mental gitu. Kalau sekarang ya pelan-pelan aja lah, nggak ada yang terburu-buru dan tergesa-gesa, nggak ada yang harus dikejar segimana banget gitu. Justru semua yang ada sekarang tuh aku syukurin gitu. Aku punya suami sehat, anak sehat gitu, cukup makan, cukup tidur, semuanya ada gitu. Jadi itu aja yang aku syukurin gitu. Nggak ada apapun yang pengen aku kejar gitu. Sekarang tuh di momen aku pengen menata lagi hidup aku, jalanin dengan penuh syukur aja gitu. Ya itu jalan kasusnya tuh lama banget. Memang sih kemarin setelah aku post yang foto
Pak Presiden dan Pak Kapolri tuh nggak lama tuh muncul surat red notice kan, sama pencekalan, sama penangkapan gitu. Karena sebelumnya kan memang Stephen sudah naik statusnya jadi tersangka. Terus ketika aku post itu keluar surat itu, tapi ya udah gitu, begitu aja sampai sekarang nggak ada kabar apa A B C, nggak ada gitu, cuma gitu aja udah. Jadi aku juga bingung ya gimana. Aku cuma bisa terus positive thinking bahwa hukum itu harus ditegakkan gitu, karena kita kan Indonesia negara hukum. Jangan sampai berita ini udah viral kemana-mana tapi nggak ada tindak lanjutnya, jadi bikin masyarakat nggak percaya sama hukum dong nantinya. Jadi bikin orang kalau mau nipu jadi gampang dong, tinggal kabur aja, kan itu juga bahaya gitu. Jadi kita juga harus, aku sih terutama sebagai korban, aku terus berjuang semoga tersangka bisa segera ditangkap, bisa segera bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau capek enggak, aku sampai gimana pun ya tetap berusaha dan berharap ya. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke ikhlas gitu, kayak ya udah deh, lagian uang juga nggak dibawa mati gitu kan. Jadi emang sih kerjanya capek banget dari pagi sampai pagi lagi, tapi ya namanya kita manusia, hal-hal kayak gini bisa terjadi gitu. Gimana kita mau move on ke depan untuk jadi lebih baik, atau kita cuma mau diem di situ ngurusin masalah itu berlarut-larut, ganggu anak, ganggu suami, ganggu hidup gitu. Jadi aku juga nggak mau itu bisa efek lebih lanjut. Jadi ya udah, aku cuma bisa ikhlas supaya bisa melewati ini dengan baik aja. Kalau uang itu sebenarnya kan bisa dicari. Aku juga masih sehat, masih bisa kerja lagi, suami juga masih kerja. Jadi ya tetap semangat aja, tetap semangat. Kalau misalkan uangnya kembali ya bersyukur. Kalau misalkan nggak kembali ya mungkin ada rencana lain. Tuhan mungkin punya rencana lain buat aku dan keluarga. Jangan lama-lama, harus cepet gitu. Kita jangan biarin penipu berkeliaran luas kemana-mana, bebas gitu kan. Jadi bikin orang berpikir bahwa udah deh nggak usah nyari duit, mendingan nipu aja, ntar abis itu tinggal kabur gitu kan. Itu kan jadi kayak bikin orang melakukan tindak kejahatan mikirnya gampang kan. Padahal yang kayak gini-gini tuh apalagi sering terjadi loh. Ketika aku ceritain masalahku ini terus viral, orang-orang tahu, banyak banget teman-teman artis yang nggak artis yang curhat sama aku gitu, yang iya gue juga ketipu nih 2M, oh ya gue juga ketipu nih 12M, gue juga ketipu nih 10M gitu. Ada yang ketipu 20M malah sepasang suami istri selebritis. Jadi tapi banyak di antara mereka nggak mau cerita karena apa? Mungkin mereka udah hopeless duluan, karena mereka mikirnya ya kalau kasusnya penipuan mah tindak lanjutnya lama banget, gue daripada habis duit lagi mendingan ya udah jadiin pelajaran gitu kan. Orang-orang mikirnya pada kayak gitu. Cuma kan aku sendiri berpikir, aku tetap percaya loh bahwa hukum di Indonesia tuh masih bisa ditegakkan, masih bisa bergerak lurus dan membantu para korban kayak aku gini gitu. Jadi aku tetap aja semangat terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.